Halo pemirsa Autoviva dan 100kpj.com, ketemu lagi dengan saya. Saat ini saya sedang berada di markas besarnya PT Astra Honda Motor di Cikarang. Saya mendapatkan kesempatan untuk mencoba langsung New Honda CBR 250RR yang resmi diluncurkan pada 19 September 2022. Nah, seperti diketahui, motor ini mendapatkan sedikit perubahan dan peningkatan dari versi sebelumnya. Tepatnya pada bagian kaki-kaki dan mesin. Khusus tipe tertinggi, tenaganya lebih besar dari versi sebelumnya. Karena Astra Honda Motor pun melakukan perubahan dari sisi kompresinya dan beberapa bagian lainnya. Nah, seperti apa sih kelebihan atau kecanggihan dari CBR 250RR yang baru ini? Ikuti gue terus. Unit yang kami coba adalah varian tertinggi SPQS yang harganya mencapai 79.200.000. Secara penampilan, CBR 250RR versi baru ini lebih sporty, lampu utama dan sengnya sudah LED, dan tangkinya juga dibuat lebih gemuk sehingga ketika kita berkendara seakan-akan terasa mengendarai motor moge, atau ya bisa dibilang motor dengan mesin di atas 500 cc lah ya. Jantung pacunya masih mempertahankan 2 silinder berkapasitas 249,7 cc, di mana masing-masing piston berukuran 62 mm dengan jarak stroke 41,4 mm. Setiap head silinder dilengkapi dengan 4 klep. Namun khusus tipe tertinggi, kompresinya dibuat lebih padat dari varian standar, di mana jarak piston dengan head silinder semakin dekat, secara total menjadi 12,5 mm. Bukan hanya itu, camshaft dan gear ratio juga disesuaikan agar lebih maksimal. Berkat beberapa perbedaan tersebut, maka CBR 250RR tipe tertinggi ini memiliki tenaga yang lebih besar dibandingkan varian standar. Tenaga maksimalnya bisa mencapai 42 PS di 13.000 rpm dan torsi 25 Nm di 11.000 rpm. Tenaga maksimalnya bisa mencapai 42 PS di 13.000 rpm dan torsi 25 Nm di 11.000 rpm. Artinya, ada selisih 3,3 PS dari varian standar dan torsinya 1,7 Nm lebih besar. Cukup tipis sih selisihnya. CBR 250RR baru ini juga dilengkapi dengan 3 mode berkendara sama seperti sebelumnya. Nah, untuk merasakan seperti apa sih perbedaan mesin di CBR 250RR tipe tertinggi ini dengan varian standar? Kami merasakan dari putaran bawah, mesin ini agak lebih responsif. Nafas gigi pertama dan gigi 2-nya cukup pendek sehingga untuk mencapai RPM tinggi sangat mudah. Memasuki gigi 3 dan 4 dengan putaran mesin sekitar 8.000 sampai 10.000 RPM, tenaganya terus meningkat. Terlebih ketika sudah memasuki gigi 5 yang memberikannya nafas lebih panjang, dan kami merasakan mesin terus memberikan tenaga hingga memasuki gigi 6, kami bisa menembus kecepatan 179 km per jam. Mengingat jarak tempuh lintasan yang tidak terlalu panjang, maka kami harus menutup throttle gasnya, padahal mesin masih mampu mencapai kecepatan yang lebih dari itu. Di mana setiap peningkatan gigi tidak perlu menekan handle kopling, namun setiap perpindahannya terasa halus, terutama di kecepatan tinggi. Hal itu bisa didapat karena berkat bantuan quick shifter. Namun saat RPM rendah dan berjalan pelan, terasa hentakan agak kasar saat gigi diturunkan atau dinaikkan tanpa menekan kopling. Nah, yang cukup mengejutkan ketika kami melakukan engine brake dari kecepatan tinggi, tidak terasa ban belakang goyang atau slip karena penurunan tenaga yang ekstrim. Ternyata motorsport ini juga dilengkapi slipper clutch loh. Suspensi depan upside down dengan diameter yang cukup besar mendapatkan penyesuaian dari versi sebelumnya. Kami rasa cukup memberikan dampak yang positif karena tidak terlalu keras atau terlalu empuk. Perpaduan monoshock belakang Proling serta pelek alloy berukuran 17 inci yang dibalut ban 140/70 di bagian belakang dan 110/70 di bagian depan menjadi perpaduan yang apik sehingga membuat motor terasa agile atau stabil di trek lurus ataupun bermanuver di kecepatan tinggi. Oke, begitu aja review singkat kami soal New Honda CBR 250RR baru tipe tertinggi
Nah, jangan lupa di-subscribe dan like video kami di 100kpj.com dan fifa.co.id. Sampai jumpa di review motor selanjutnya. Bye-bye!